Apa gosip-gosip underground itu emang bener ya, Mas Alif KDRT? Ini tadi kulum. Ah? Nah, berapa menurut lo uang jajan yang gue dapetin dalam satu hari itu? Gocap lah, gocap. 20.000. Salah, 5.000. Anjing. Jangan selingkuh, Lip. Ya, maksudnya Lagi pikir siapa sih yang mau selingkuh? Iya nih. tepuk tangan semuanya. Hari ini kita kedatangan role apa ya? Kalau yang biar idaman-idaman Role Pak play. Sutri. Kok role play? GTA. Apa Ini gimana? adalah Pak Sutri idaman Gen Z. Kita sambut ini dia Cut Bre dan Ali. Sebenarnya kita nikah gara-gara ngeliat FK Fajar gak sih yang? Gue ngikutin dulu tau. Iya. Oh, sebenarnya. kalau gua MBA. Enggak Gua ya. nggak relate nih, gua ngomongin pernikahan gini nggak relate gua. Karena emang belum menikah ya. Coba kasih tahu dulu Coba lu enaknya menikah. hajar di dalam dulu gak sih kayak? Ah? Enggak maksudnya. Enggak, siapa tuh barangkali tuh ada teman-teman mah gitu. Aduh, jangan ke situ ya. Lu kasih tahu dulu enaknya menikah. Kan kalian kan baru banget menikah Dari nih. kamu dulu. Enaknya yang nikah apa ya? Ada yang ngurusin lah. Ada yang ngurusin, Diperhatiin sih itu. Iya. diperhatiin, dimasakin. Jelas. Jelas. Bisa masak Cut tapi Cut Jago, bisa. gua jago. Jago. Bener. Beneran gue jago masak. Ngulek, Jago banget. sambel ya. Ngulek yang lain gue juga jago. Ya. Enggak, tapi lu berdua nih bagi tugas nggak sih di rumah gitu? Bagi tugas. Gue gak bisa nyapu. Yang nyapu dia. Yang nyapu dia. Jadi kalau pekerjaan rumah, misalnya kalau untuk sapu, kan mata dia minus 4, minus 5. Sama otaknya minus. Jadi dia pasti ngebersihinnya tuh kurang rapi. Sedangkan gue orangnya bersih banget. Gue ngeliat debu atau gue ngeliat rambut di ubin, pasti gue rapihin. Pasti gue comot pakai OCD. Enggak OCD juga. Maksudnya nggak terbiasa sama hal-hal ini ya. Iya, hal-hal yang jadi pasti berantakan gue ya. bersihin. Dan dia tersinggung. Makanya gue bilang, udah mulai sekarang gue nyapu, lo yang ngepel deh. Gitu. Gue Kasih ngepel tahu. juga ngasal-ngasalan. Kasih tahu kalau misalkan nih, kalau misalkan mau menuju ke yang jenjang lebih serius ke Mas Iqbal, karena kan ini dia tuh pengen nikah banget, Cut. Ntar gue kenalin ceweknya. Tips and triknya. Gue juga sebenarnya nggak expect nikah cepet dari sebenarnya. Iya, benar. Jadi gue awal, gue tuh sama dia kenal Berapa lama tuh? 2 bulan. 3 bulan lah, Iya, 3 iya, bulan lah. hitungannya Nah, cepet dua kan ya, tahun kenal langsung nikah. 2 bulan Iya. apa 3 bulan nih? Enggak, 3 2 bulan. bulan. Terus abis itu bilang ke nyokap gue mau nikah. Kata nyokap gue, udah mama kelarin umroh dulu. Terus nyokap gue kelar umroh, plus dia pakai istirahatnya. Sebulanan, jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Terus akhirnya siapin merit sebulan, 4 bulan, 5 bulan nikah. Apa yang bikin, maksudnya kan kalian kan masih muda ya. Iya. Itu kan nikah muda jatuhnya. Iya, iya, benar benar, nggak? benar. Kok bisa gitu mantep banget, sedangkan menikah itu kan bukan hal yang apa ya, bukan hal yang mudah. Apa yang bikin akhirnya Cut tuh yakin sama Alip, Alip yakin sama Cut? Kamu dulu sayang. Karena menurut gue gini, kalau misalnya ngobrol nyambung, yang lain juga nyambung. Apa nih? Oh maksudnya ini ya aktivitas di Aktivitas luar. di Di luar. dalam, luar di dalam Mas Fajar biasanya. Hah? Kita di luar di dalam sama Mas Iqbal Pak. dia dulu, kita dengerin dulu ya. Intinya nyambung. Terus gue juga bingung lagi kalau misalnya untuk cari yang lain lagi, buat apa juga gitu loh. Oh, Dan pokoknya dia ketika gue tanya, lu mau nggak merit sama gue? sesimpel itu. Sesimpel itu, karena gue orangnya kalau untuk hal kayak gitu kurang mikir panjang. Jadi gue Nggak, kalau maksudnya nggak romantis. Iya, gue nggak gimana? romantis. Bentar dulu nih. Gue nggak romantis sama sekali. Oke. Jadi kalau misalnya gue bilang gue mau merit, gue ngomong apa adanya langsung. Lu mau nggak gue nikahin? Tanpa harus ada ini embel ini dulu itu dulu manis-manis dulu nggak. Gue tembak, mau nggak gue ajak merit, dia mau, ya udah. Berarti pertama yang bikin mantap itu akhirnya yakin karena yang pertama emang satu frekuensi ya. Komunikasi dulu sih yang penting. Jadi udah gitu. Iya. Udah klik banget gitu. Berarti Iya benar. yang itu beda ya. Berarti memang maksudnya untuk menikah itu tidak sesulit itu kan kalau kita udah sama-sama mau. Sebenarnya. Kalau menurut gue gitu. Enggak, Banyak tapi, orang tapi bener lu nggak sih? Kan biasanya kalau orang nikah tuh kayak sebelum nikah itu suka ada cobaan-cobaan nikah itu. Ada, bener itu nggak? pastel. gue ekonomi. Dicobain. Iya, parah. Maksudnya Gimana sih kalau ada cobaan kita cobain dong. Iya, Kita harus iya, bisa emang, melewati cobaan itu. Kita di ekonomi ya. Parah, ekonomi parah banget waktu Ekonomi itu. gue parah banget pas itu. Jadi duit gue tinggal 12.000. Hamin berapa itu ya? Ntar dulu nih.
Enggak, ini gimmick Gimana bukan nih? kepikiran nih? Ini nggak gimmick. Orang ini mau nikah beneran, duit ini 12.000 tuh gimana? beneran duit gue tinggal 12.000 di ATM, duit dia 2.000. Itu parkir jackpot aja nggak bisa. Enggak. Mungkin gini. Dari segi cerita gue amat cut. Mungkin menurut kalian itu kayak itu terlalu lo lebay lo. Iya, Itu lo kayak nggak mungkin Iya, nih itu gitu. nggak mungkin. Tapi itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Makanya ada beberapa orang yang kalau misalnya gue jelasin, gue ceritain hal-hal kayak gitu, menurut dia kayak itu mah lo manis-manisin aja ceritanya. Maksudnya Iya. lo pahit-pahitin. Iya, benar, Bukan benar. manis, sorry. Maksudnya lo pahit-pahitin aja ceritanya. Cuman emang nyatanya kayak gitu. Gue 0 perak di dompet 0, di ATM sisa receh lah, intinya nggak bisa diambil. 50.000 nya nggak bisa diambil. Itu cobaan sebelum menikah tuh. Yes. Nah, itu ada Itu ceritanya nih. hamin berapa sebelum nikah? Sebulan lah yang Enggak berapa sebulan, beberapa sebulan. minggu, amin 3 minggu lah. Nggak terus nikah pakai apa? Nah itulah lagi persiapan resepsi maksudnya. Tapi yang lain udah dibayar-bayarin gitu. Ada yang belum kan. Iya. Duit Nggak gua semuanya tinggal- ya, duit baru gua tinggal- cicil step Tapi by dari step. tapi dari kejadian yang tadi gue cerita, gue dapet hal goib sih dari situ. Itu rezeki-rezeki. Rezeki yang di luar dari jalur yang harusnya kita dapat. Itu saya setuju. Karena niat awal kalian tuh udah baik. Yes. Yes. Jadi dibantu nih biar cepet. Itu kan maksudnya Apa niat saya kurang baik Mas Fajar ya selama ini ya? Iya lu niatnya mah tahu. Apa? Mau kemana tangan nih? Mau gini-gini ya? Tangan mau begini-gini dia. Karena kan emang dia udah tujuannya kan serius. Nah, ini bener, ini seriusan gue duit gue tinggal 12.000, duit Alif 0. Terus gue ya udahlah besok kalau emang nggak bisa makan sama sekali, gue telepon teman-teman gue. Masa sih nggak bisa ada yang makan mau bantuin gitu loh. gue gitu kan. Masih ada yang mau nolongin lah. Terus gue ya udah nothing tulus aja, gue nggak yang cari-cari pinjaman sana sini berdua. Gue nonton Netflix. Gue lanjut tidur karena gue buat persiapan besok pagi kerja lagi kan, subuh. Dia nonton Netflix. Tiba-tiba yang tadi gue bilang halo gap yang gue dapet, tiba-tiba Gue ditelepon sama PA-nya Jeffrey Nicole. Oh, ada brand nih masuk nih. Bukan brand. Ngomong gini, namanya Rizal. Cut, mau pinjem motor lu? Oh, pakai aja, Jal, kata gue gitu. Enggak, jangan pakai aja. Gue mikirnya, yaudah lu mau pakai motor gue, pakai aja. Yeah. Ya orang lu, gue kenal lu kan secara pribadi, gue nggak mau minta-minta duit kayak gitu. Terus kata dia, lu harus duitin soalnya ini buat film, jadi ada budgetnya. Oh. Terus berapa ya, Jal? Gue bilang. Terus Dia gua nanya tanya ke dia. gue, berapa nih yang sehari berapa ya? Yaudah 300 aja deh. Karena gue mikirnya Gitu. sehari. Iya. Gue mikirnya sehari kan. 300 Tapi ribu. bentar lu nih maaf. Itu motor apa? Ada motor yang ungu ya kan? Bukan. Bukan yang itu. Jangan sok tahu. Enggak. Sok tahu. Sok tahu. Motornya ungu. Kok sotoy. Lo nggak riset dulu, lo nggak riset Iya, dulu. kalau gue tuh udah riset Harusnya riset dulu. Instagram. Emang motor apa ntar? Hah? Kalau udah riset. Itu gua lupa ya namanya Gua apa, soto. tapi gua tahu. Apa yang motor bebek ya? Motor bebek ya? Bukan. Ada. Motor apa? SR. 40. Nah, itu maksud gua Bisa begitu. lupa namanya. Emang motornya tuh unik. Tapi kan yang punya motor itu bukan cuma cut. Dan banyak motor mungkin yang tipenya sama. Dan lebih bagus. Dan lebih bagus. Ya Kenapa udah. nggak orang lain gitu? Ya, deal kan. Ya udah 300 cut. Iya 300. Terus nggak lama dia hubungin gue lagi. Cut, deal ya sebulan. Gua kaget. Malam itu gue dapat 9 10 juta. 9 juta saya. 9 juta. Tuh, motor nih dari si motor itu Coba ya. lo bilang 1 juta mah diiyain itu ya. Tolol situ dia tuh. Ya, tapi balik lagi ya maksudnya. Akhirnya gue malam itu gue dapat 9 juta. Pada saat itu Pada tuh saat tidak itu. terduga, pokoknya rezeki itu dari Allah. Iya. Tuh. Bahaya kalau udah ngomongin Allah Jar, udah sulit Maksudnya itu kan rezeki yang udah diberikan oleh Tuhan. Yang ngasih Karena kita rezeki. gua juga pada saat waktu itu menikah juga mengalami hal-hal yang goib gitu, Yes. yang apa ya, jalur langit ibaratnya. Jadi rezeki yang emang kita nggak pernah duga-duga tuh Itu untuk dapat. nikah kok disediain. Tapi untuk orang-orang yang belum menikah, biasanya hal-hal kayak gitu sama dia nggak dianggap serius. Iya, malah itu jadi hal-hal yang ditakutkan. Hal-hal yang ditakutin. Kedepannya gue takut deh nggak bisa ini. Padahal gue ngerasa banget after married tuh rezeki gue lebih terbuka lebar lagi. Jauh lebih terbuka. Benar-benar. Kayak gitu, Bal. Makanya jangan Bahaya nih, bahaya. Enggak, ya itu makanya balik lagi kan. Berbahaya nih. Tergantung tujuannya Mas Iqbal. Ya. Kalau emang Mas Iqbal kayak Alip nih, Yes. laki baik-baik, dia mau seriusin ceweknya, niat baik datengin orang tuanya. Akhirnya dibukakan rezeki dan dibukakan Dari jalan. pintu manapun. Tuh, kalau Mas Iqbal kan itu dulu niatnya. Iya. Niatnya mau kemana? Ke pintu yang lain sih kalau Tuh. Bisa. Makanya jangan sebelum Mas Iqbal memutuskan untuk menikah, jangan ini dulu, jangan Test drive. Lu aja pikirannya udah test drive anjing.
Nah, sebelum kalian nikah, Hmm. pastikan apa kenalannya dulu nih. Mm-mm. Jauh banget kalau kita udah ngomong nikah. Kok Iya, bisa gitu akhirnya lu tahu Cut tahu Alip. Kenal di mana gitu ya? Iya, kenal di mana? Jadi awal mulai kan gue kerja di PH juga. Mm-mm. Gue kerja di PH yang di PH ini lagi ngejalanin program game show. Oke. Nah, gue kebetulan di situ pegang talent. Gue di situ divisi kontestan. Nah, dia gue chat lah. Sebenarnya yang gue chat itu bukan si Cutnya, gue chat manajernya Cut. Pada saat itu di manajemen apa? Nggak usah disebut Nggak sayang. usah disebut ya. Intinya dia ada di manajemen itu. Gue cari manajernya nama siapa? Nama si Cule-Cule inilah. Akhirnya si Cule gue kabarin. Akhirnya ketemu sama dia di Super Deal lah. Ketemu di Super Deal. Pulangnya Nyangkut. sebenarnya sih nggak nyangkut, cuman dia ngajakin gue jalan lah intinya. Oh. Kemana Gua itu? ngajakin nongkrong. Nggak ada, gua ngajakin jalan. Di situ ada temen gua juga. Ayo kita jalan. Enggak, Sini lu main cuman ke tempat Berarti gua. di situ Cut lu udah becek. Waduh. Langsung ngetes nggak di situ? Motor yang tadi, ngetes motor yang tadi. Motor yang mana nih? Yang disewa. Beda konteks. Oh, beda ya. Nah, itu gimana tuh akhirnya tuh? Nah, gua beneran piru ngajakin nongkrong. Jadi dia sebenarnya gue chat dia sih memang. Iya. Gue say thanks gitulah. Thank you ya, kalau misalnya nanti ada program lain gue bisa mungkin ajak lo lagi. Dia bilang, "Ya, Bang, waktu itu Itu Bang." speak doang atau emang Udah ada maksud lain kan sebenarnya? ya kan? Gue udah tahu. Terima kasih. Lu udah gini kan? Wih, mantep juga nih gitu Iya. kan? Test drive. Iya, langsung tuh malam itu ya. Motornya. Motornya tadi Iya, karena gue bener. penasaran sama Lu, motornya dia. demi Allah gua ketemu dia nggak mandi anjir. Lu Nggak siap, nggak aneh. prepare. Cuman akhirnya setelah dari gue chat say thanks, dia bilang gini, "Bang, kapan-kapan main lah Bang ke kantor gue," dia bilang gitu. Terus oke. Si Cutnya. Si Cutnya ngechat Oh, lu gitu ke emang ini nawarin. Bukan friendly Emang banget. gatel juga sih. Emang gatel. Gatel juga. juga. Sistemnya lu nawar ya, Pas menawarkan banget diri dia ya. menawarkan, saya tertarik, Mm-mm. gitu kan? Tapi yang ada yang Anda ekspektasikan tidak seperti yang Anda bayangkan kan? Tapi kan terjadi akhirnya malam itu. Yang maksudnya akhirnya bisa Akhirnya jalan terjadi, bareng bisa ya. jalan bareng. Akhirnya bisa jalan bareng keluar Ayang main. dan ngomongnya ambigu gitu. Bukan ini Kok kita ambigu? lurus Kalau sekali. pikiran kamu kesana ya jadi ambigu lah. Emang pikiran aku jorok terus. Oke, berarti akhirnya dari situ cocok nih. Cocok. Enak nih gitu ngobrolnya. Itu yang tadi gue bilang komunikasinya bagus. Iya, komunikasinya cocok di situ. Nah, obrolan menikah tuh gimana tuh? Kalian maksudnya pacaran monyet dulu atau tiba-tiba nggak ada pacaran, ya udah komit aja nikah? Sering jalan dulu lah awalnya intinya gue. Sering jalan dulu, sering makan bareng. Oke. Oh, repeat ya, repeat. Apalagi terus sebutin semua satu-satu. Ngaji. Kajian bareng. Oh, emang sistemnya repeat order, ketagihan berarti. Maksudnya dengan suasana dan juga pribadinya Cut. Bener. Gitu. Rapih loh. Tanggapan orang tua kalian tuh setelah kalian pengen menikah itu apa? Kalau gue kaget intinya dan gue mempercayakan dari pihak keluarga gue dulu kan. Gue yakin sama perempuan ini, lo yakin bisa tanggung jawab, gue yakin bisa tanggung jawab. Intinya keluarga gue setelah gue married dia lepas juga tanggung jawab ke gue. Dan gue menyetujui itu ya udah. Cuman itu mikir-mikir juga sih awalnya. Kan itu dana semua berhenti juga, semua stop. Iya, benar-benar. Iya, karena udah harus pribadi, udah harus sendiri. Kalau gue pas memutuskan untuk menikah, gue lebih takut keluarganya dia nggak bisa nerima gue. Nah, itu yang tadi gue bilang. Gimana cara gue Kok mau meyakinkan sama keluarga mbak gue? rambut ungu gitu Iya. ya? Coba tuh ketawa disupport gitu, ketawa Mas Fajar. Soalnya saya salah jadinya ini Mas Fajar. Yang bamba rambut ungu. Nah, dari situ nih, itu kan dari sisinya Alip. Dari sisinya Cut dulu deh. Nyokap gue malah kasihan sama Alipnya dah kayaknya pas awal-awal ketemu. Bukan kasihan sebenarnya. Enggak kasihan, dia harus bersama gue. Yakin mau nikahin anak gue yang begini. Mau Ya, Tuh, ya, nyokap ya, gua begitu. benar. Begini tuh gimana? Ya betul lah, begajulan belum godot. Tapi lu fine dengan maksudnya dengan brandingan Cut yang apa ya? Ya yang kita tahu lah di internet. Karena gini, yang lo lihat di internet, akhirnya setelah gua menjalani kehidupan sama dia, Bener. Sama ya. ternyata nggak seburuk yang lo lihat di sosial media. Berarti tetap buruk. Tidak Kan tadi seburuk itu. seburuk kan bener. Anjing. Tidak seburuk itu. Tidak seburuk. Tapi ada buruknya bang. Ya, memang kan buruk. semua orang tahu itu. Ya, terus. Ya, intinya gitulah. Gua ternyata akhirnya gue setelah mencoba kenal dia lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya dia walaupun dia nggak terlalu
Gue bingung karena Sampai bingung lagi lucu tambah lucu. Berarti gua buruk banget ya. Istri nih. karena lu matahin tadi. Udah bagus, udah rapi. Lu hancurin. Kan maksud gua biar orang nih kadang tuh ya orang tuh mesti detail dulu kalimat per kalimatnya itu kata per Ya kata. intinya dia tidak seburuk apa yang lo kenal dia di sosial media. Berarti ada buruknya. pasti ada Pasti dong. ada. Semua orang juga pasti Nah ada. kalau lu tanggapan orang tua lu pas mau menikah gimana? Nah lo. Karena gue kumpul kebo terus, jadi gue disuruh nikah aja cepet-cepet gitu. Karena emang kumpul kebo. Bertahun-tahun tuh dia. 7 tahun kumpul kebo. Jangan gitu, jangan gitu. Oh, jangan gitu ya. Itu dosanya kayak banyak banget ya. Maksud gue Kelewatan kayak gitu ya. Aduh. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin nikah lagi nih, kayak gue sama istri gue aja tuh akhirnya baru tahu gitu. Hal-hal yang gue nggak biasa lihat dia sehari-hari gitu, akhirnya gue tahu nih, oh ternyata kebiasaan dia di rumah tuh sehari-hari kayak gini. Nah, lu ada nggak yang akhirnya kaget, ih ternyata Alip nih kayak gini nih orangnya kalau habis mandi kasurnya. Anduknya ditaruh di kasur. Kayak gitu-gitu tuh. Itu terbalik sih justru. Gue yang jorok. Karena gue orang yang tadi gue bilang, gue tuh orang bersih. Jadi untuk hal Berarti kayak gitu muka gue gua udah pasti. jorokan. Kayak misalnya sendok gue nggak bisa ada misalnya ada di tempat cucian piring walaupun itu udah bersih, harus ditaruh di tempatnya. Jadi sebaliknya, gue yang baru tahu dia begitu. Tapi maksudnya lu fine-fine aja Ya gitu. gue fine-fine aja Lu lah. gimana coy? Gue ngekos nih, kosan gue cuman kayak 4x4. Gue tuh manggil orang buat bersih-bersihin tuh kosan gue. Terus pas gue udah married, gue kayak, gue bukannya merasa terpaksa ya, tapi gue harus belajar buat bersih-bersih kayak gitu-gitu. Jadi Dia mau belajar cuman. jadi yang dia kaget, lu tuh jorok banget ya ternyata. Ya emang, gue bilang. Jadi dia yang beres-beres sebenarnya. Dan dia nggak tahu kalau gue ternyata sebersih itu. Sampai Baru ada- tahu tuh. Baru tahu yang apa Karena tadi kan gue bilang. kalian juga pacarannya baru kan. Lu bayangin kardus miring, dia bete. Kardus miring anjir. Sama lu Jar ya? Enggak kardus juga. Kalau itu kayaknya emang sakit itu. Wah lu kurang ajar lo. Gila lo. Kardus miring dia bete, harus dilurusin. Nah ini baru bener yang serah lu dah. Gua Berarti mau- kalian Ya waktu elah, soalnya dia gue udah bilang ke dia. Ini kardus udah gue taruh yang rapi. Nah, terus kan misalnya dia malam kita kan ada produk masuk terus ya. Iya. Gokil selebgram ya. Digokil masa sakit. maksud itu ini Ada, flexing. bukan. Flexing itu. Bukan, maksudnya kan oh. kita ada produk-produk minuman gitu yang di kardus-kardus. Nah, dia suka ambil, bukan gue yang ambil. Padahal udah gue rapihin malamnya dengan susunan yang rapi. Udah bagus tuh. Udah bagus nih, gue udah bilang ke dia, yang kalau misalnya ngambil minuman, tolong dong ditaruh kardusnya yang rapi, jangan langsung ambil, lihat miring. Nah, gue nggak bisa tuh, pasti gue rapiin lagi. Jadi suka ribut masalah sepele. Tapi lu lama-lama kan kesel juga tuh pas itu. Tapi akhirnya lama-lama dari kesel gue yang sering, akhirnya dia Kebiasa. juga kebiasaan dan dia nggak ngulangin lagi. Oh, bukan kebiasaan, ya udahlah jorok terus ada Alip ini. Nggak bisa. Itu gak tahu diri sih anjir. Berarti akhirnya lu belajar Cut ya Belajar. menjadi seorang istri yang baik untuk Alip. Tapi gue sampai nangis. Oh iya benar. Disuruh itu cuma suruh bersih doang. Gue bersih-bersih sampai nangis. Itu nggak ada ruginya, Cut. Iya gue tahu tapi gue kayak gue nggak biasa bersih-bersih, gue kehilangan masa muda gue. Demi Allah gue nangis anjing. Kalau itu tolol ya. Kalau itu lebih ke tolol. Tapi Iya, karena- dia sampai enggak, dia sampai ngomong gini, udah ya kamu nggak usah bersih-bersih. Gue sambil nangis ngomong, enggak, gue harus bersih-bersih, gue harus belajar. Karena Tapi ada gua tetep- ada momen gue lagi berangkat kerja terus dia beli barang-barang buat ngebersihin rumah lah kayak vakum, Iya. pelan yang enak gitu, Iya. sapu yang enak. Terus dia akhirnya dia mencoba untuk ngerjain satu rumah sendirian. Sedangkan gue bilang, kamu ngerjainnya nggak usah semuanya, cuci piring sama misalnya ngepel aja. Nah sama dia hari itu dikerjain semuanya sendirian. Gue pulang seneng, tapi mata dia bengep. Sebenarnya yang hoki itu cicut tahu dapat dia kalau kata Iya. gua. Bener Kata gue ya juga kalau kata gitu gue sih. ya. Berarti Mas Iqbal ada tertarik sama Mas Alip. Enggak ke situ arahnya. Arahnya enggak ke situ ya. Kayaknya ada niat buat ngerebut Mas Alip dari Cut ya. Jangan framing gitu Mas Fajar ya. Anjing kamu ya. Berarti malah ini tuh malah keterbalikannya ya. Ya karena emang maksudnya kalau kita punya pasangan ya atau kita menikah, itu emang kita harus saling melengkapi. Kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, itu yang bikin kita akhirnya jadi satu Mas Iqbal. Karena sampai kapanpun kalau Mas Iqbal nyari pasangan yang sempurna, itu nggak akan pernah ada. Gak Nggak ada ada, Mas Mas Iqbal. Iqbal. Mas Iqbal tuh mencari yang kayak gimana? Yang mantap saya sebenarnya. Yang mantap Mas Fajar. Yang mantep Yang belum tentu dia misalkan bisa apa. Enggak, saya emang sebenarnya nyari istri yang penting bisa ngegosok. Emang kenapa? Idih. Kayaknya itu sih. Ntar dulu Kayaknya nih gitu. pasti lucu nih. Emang kenapa? Iya, emang Enggak ada harus itu next. Pada selanjutnya ya.
Dia riset. Tapi kerasa nggak setelah menikah akhirnya tuh secara karir kalian di media sosial tuh lebih apa ya? Lebih berbeda lah, lebih terkenal. Menurut gue ya, kalau lu mau nikah nggak usah takut sih. Karena kalau lu yakin aja dan lu masih mau berusaha, rezeki lu pasti ada aja. Asal lu mau berusaha. Dan gue tuh ngerasa setelah gue merit, rezeki gue makin terbuka lebar. Secara karir juga ya? Secara karir juga, orang-orang toksik makin terfilter. Betul. Emang sebelumnya temenan sama orang-orang toksik ya? Iya, makanya gue nggak pernah kesini karena gue takut ketemu lu. Jadi gue yang toksik ya. Tapi gue tuh ada cerita sama Cut dulu tuh gue pernah zaman Urbex. Nah pada saat itu tuh jauh lah, Cut pada saat itu masih jauh lah orang mau kan dia. Masih dekil ya, Sepatan, dekil ya. bro. Iya gitu orang sepatan tuh. Nah ngelihat Cut sekarang tuh maksudnya gue cukup lumayan apa ya terkejut lah dengan perkembangan Cut yang sekarang. Keren loh. Bisa survive. Karena dia udah suami ya sayang. Iya. Tuh ada nanya, ada beberapa netizen bilang Cut kalau ngomong sama suami suka diimut-imutin. Iya tuh kenapa? kayak tadi tuh, kayak gitu. Ya masa gue kalau ngomong sama lu, banyak kamu lucu, jijik gue. Kalau Nggak, sama suami ya wajar-wajar aja gak sih? Ini kan netizen kenapa marahnya ke gua? Pertanyaan netizen, baca kan prompter tadi kenapa lu marahnya ke gua? Ya anggap aja lu netizen. Ya. Kenapa tuh? Yang Itu ada- diimut-imutin apa emang? Emang diimut-imutin, laki gue juga begitu kok. Oh, coba. Nah, coba. Nggak bisa dia kalau ini. Enggak sayang. Oh, Ada kol-kolannya. Iya ada kol-kolannya. itu bukan Karena tipikal gue tuh. karena nanti baru kan bakal menikah. Lu bakal Benar. ngerasain ketika pasangan lu moodnya nggak enak tapi dengan omong-omongan manja, lu ngerasain pasti. Apa lu nggak gitu-gituan? Gue mah langsung ngentot. Jadi Kalau gua- jadi pasangan lu moodnya nggak enak karena perihal sesuatu tapi ngomongnya begitu. Kalau yang gue jalanin sekarang ya, moodnya lagi enak nih. Nah gue cara negornya kayak gitu. Di mood. Di mood. Enggak, kita kalau berantem ludah-ludahan, cuy. Oh, emang Katanya pernah berantem selama menikah Iya pernah? Ya, pernah, pastilah. itu pastilah. Terus katanya kalau habis berantem tuh enak ya? Beneran ngentot katanya. Bener nggak? Enggak ya kalau yang di apa gosip-gosip underground itu emang bener ya Mas Alif KDRT. Gue pernah ngeliat juga nih si Cut tuh suka nangis. Itu kenapa sih di story tuh? Yang kemarin-kemarin gara-gara Kamu banyak yang nanya. iya gue banyak Udah kan. hamil belum? Udah hamil belum? Menurut gue nggak sopan gak sih? Iya tuh Orang emang nanya-nanya bangsat lu, tuh orang-orang kayak gitu. Kapan hamil? Emang lu Tuhan anjing? Tapi lu bukan yang maksudnya emang bukan nunda kan? Enggak, gue nggak Enggak, nunda. nggak nunda. Cuman emang ada beberapa, kalau gue pribadi biasanya gini, kalau laki-laki tuh justru biasanya ditanya hal-hal kayak gitu, cuman sebenarnya biasa aja. Iya, benar-benar. Cuman gue tuh kesel kalau misalnya gue lagi jalan sama si Cut nih, temen gue nanya kayak gitu. Kapan dong punya anak kayak gitu ya? Biasanya gue langsung ngomong, lu jangan ngomong kayak gitu dong, nggak enak. Kan yang gue mungkin biasa aja, tapi yang tersinggung kan bini gue. Bener. Karena dia kepikirannya sampai segitunya. Karena kan dia di TikToknya tuh, di FYP-nya anak bayi, orang lahiran, apa dia lagi ngeliatin, terus dengar orang ngomong kayak gitu, jadinya dia kena banget di hatinya. Nah itu sih emang lu harus sebagai gue yang sudah melalui itu semua ya, memang harus ini sih hati batu kitanya. Karena kita nggak akan pernah bisa ngindarin hal-hal kayak gitu. Sebenarnya gue hati batu juga, cuman lagi Lama-lama kesel ya. iya gue lama-lama kesel. Beberapa temen gue juga emang maksudnya punya proses yang sama ya. Dan pada akhirnya kalau yang dia nggak bisa tahan gitu Lip ya, ada yang jadinya malah suami istrinya berantem. Malah ribut. Malah Iya, ribut. iya. Nah itu yang lu tuh sebagai suami harus banget gua bisa, tenangin iya harus banget bisa sih. nguatin. Jar, sorry gue potong ini sebenarnya co-host. Nggak ada gunanya. Sini ya. Cut ini lagi sedih ya. Nggak, masalahnya gue mau nyambung tuh nggak relate sama gue. Udah ngomongin anak pernikahan aja nggak nyambung tuh pernikahan aja tuh. Gue mencoba untuk mencari momen yang bagus biar dipotong orang-orang di TikTok loh. Langsung dia membahas co-host gitu. Enggak kayak, gue kayak tiba-tiba kepikir, kok kayak yang sebelah kiri gue nggak berguna. Dia cuman begini aja. Iya, Gue dari tadi gue ngomongin nikah gue aja. Oh, dia kayak Ngomongin gitu pernikahan gue, doang. ya Allah orang-orang nanyain gue nikah. Enggak kapan lu aja belajar dari sini. Iya. memang. Bahwa Kalau orang nanya kapan nikah itu sopan nggak? Nggak sopan juga, Nggak tapi sopan. kayak
lu bisa aja nikah besok, nggak ada yang tahu kan. Iya memang. Tapi kalau teman-teman lu udah nikah, lu belum nikah itu. Nah itu sebenarnya beban ya. Teman-teman saya udah nikah semua ya, udah punya anak ya. Sebenarnya beban sih. Ditanyain mulu gue emang anjing. Bal, tapi lu sebenarnya ada keinginan gak sih? Ya pastilah. ada. Semua Cuma orang emang dia terakhir cerita tuh masih suka seks bebas. Itu. Dibelokin itu lagi gue. Dia tuh emang gerakannya bawah tanah, Cut. Nggak ketahuan, tiba-tiba di mana. Dia masih Micet, nyaman gitu dengan ya. itu sih. Karena kan balik lagi ke niatnya, Cut. Iya sih. Kalau niat dia dari Kadang nggak ada niat pun tiba-tiba merit loh. tuh, Bisa. Iya benar-benar. tergantung Iya. niatnya kemana. Ama hati Mas Iqbal tuh harus bersih. Iya, mungkin hati lu terlalu kotor, Bal. Iya soalnya gue ini iblis banget. Iblis ya. Nah balik lagi ke yang tadi tuh, yang soal tadi Cut nangis-nangis. Itu akhirnya lu udah bisa ngelewatin atau sebenarnya lu belum bisa berdamai? Udah, gue udah bisa berdamai. Kayak ya udah, gue akhirnya gue terima aja kalau misalnya gue belum dikasih keturunan sekarang, ya berarti memang Allah belum mempercayakan gue untuk punya anak sekarang. Jadi gue nggak usah terlalu dibawa pusing, karena kalau gue dibawa pusing banget kan, Jadi stres. jadi gue yang sakit. Iya. Betul. Kalau misalkan kalian diberkahi anak, cara kalian ngedidik anak tuh bakalan yang kayak gimana? Apa parenting? Ya, parentingnya Gue sih bahasa. keras dah kayaknya. Nah, gue Lu yang Lip kan enjoy-nya. misalkan nih, gini misalkan anak lu cewek. Nah, lu kan brengsek tuh. Balik lagi. Lu mau tipikal yang kayak gimana tuh misalnya mau jadi bapak nih? Ini kalau perempuan. Iya. Waduh, perempuan sih gue belum kepikiran kalau perempuan. Kalau perempuan kayak gue serahin ke dia deh. Kalau lelaki, nah itu gue yang pegang. Baru lu. Bakal ini kalau sih kalau kata gue pakai kalau buat tuh pakai Ya nggak begitu lah. daripada Makanya lu nggak dikasih merit. Makanya lo nggak dinikah-nikahin sama Nah, Allah. makanya lu gak dikasih jodoh tuh. kalau saya bercanda itu Ustazer ya. Ditanggapinnya beneran ya bagian saya ya. Makanya kalau gue pribadi gue lebih pengen kalau pengen dari hati gitu dari gue sendiri, gue pengen anak pertama laki-laki. Gue apa aja sih? Gue laki-laki sih. Yang penting Keras gua nggak didikan lu kira-kira ke anak laki-laki? Nggak keras sih, lebih kayak gue bisa punya. Dikasih tips and trick sih kayak kalau Enggak lah. Dulu juga gue pengennya laki-laki. Tapi ya kadang tuh yang kita pengen karena kita udah tahu caranya kan Mas Iqbal, cara ngedidiknya, dikasihnya malah yang malah perempuan gitu. Misalkan pulang malam gitu, mabok-mabokan tahu-tahu udah goler-goler. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki, bodo amat tuh. kayaknya gue omelin. Cuman kayaknya nggak pada saat dia mabok. Kalau yang gue lihat banyak orang kan anaknya pulang lagi mabok dibentak-bentak. Ya. Nah kalau gue pribadi, keluarga gue soalnya kalau punya anak atau punya ponakan ketika pulang mabok diurusin dulu maksudnya. Diurusin dulu sampai tidur, Besoknya besok baru pagi dimarahin. baru diomelin. Tetap diomelin ya. Baru Cuma tetap. Karena diterima doang. kalau ngomelin orang mabok berantem Percuma. jadinya. Percuma nggak didengar juga. Ada nggak tips and trick dari pasutri yang jadi idola Gen Z ini nih Nggak ada buat netizen, ya khususnya buat followersnya Cut, buat followersnya Alip gitu. Biar yakin untuk menikah gitu. Karena kan menikah bukan keputusan yang mudah. Gue nggak bisa meyakini semua orang untuk menikah muda sih. Semua balik lagi ke diri lu sendiri. Yang penting niat lu aja sih mau lebih baik lagi atau enggak. Karena gue jujur aja gue menikah karena biar ada yang nge-hold diri gue. Akhirnya baik kan buat gue. Bener. Ya udah akhirnya baik juga balik lagi ke gue. Itu gue setuju sih. Mungkin gue kalau belum menikah atau pada saat itu nggak punya pacar gue, kita party seks terus banget. Waduh. Enggak kayaknya gua kalau Oh gua enggak ya? Maksudnya tadi gimmick aja ya teman-teman ya. Gila. Aslinya lu gila. Aslinya kayak gitu. lihat. Enggak itu gimmick. Iqbal yang kalau gue sih enggak. Enggak kalau gua enggak kayak gitu. Dia yang kacau emang. Hah? Gua kalau misalkan gua ceritain semua hancur rumah tangga dia Cut sama kayak Jangan ke situ-situ, jangan ke situ. Takut nonton ya. Jangan ke situ-situ ya. Itu di luar dari prompter ya. Di prompter nggak ada itu Mas Iqbal ya. Pernah nggak misalkan kayak contoh nih, si Alip melakukan kesalahan. Nggak lu, biasa kan kalau istri-istri gitu tuh nggak gue kasih jatah lu. Oh nggak berlaku buat Cut. Oh itu istri saya doang berarti. Sayang aku kelihatannya setiap hari. Setiap hari. Masih setiap hari sampai sekarang. Masih setiap hari. Enggak sih kadang-kadang. Kalau dia lagi mens misalnya kan nggak mungkin. Oh iya, Iya benar juga sih kalau Ya itu itu. ada anak itu juga sih. Ntar dulu. Siapanya?
Masa gua kulem dia? Oh iya. Kulem gua lah. Bener. Kalau saya kurang familiar sama Mas Fajar, kalau kulum gitu sih. Alah. Kalau di HP lu ada micet gue tampol ya. Enggak ada lu cek. Dia mah bukan micet. Telegram. Gimana? Mas Fajar. Terus saya makan dulu ya. Masih dong Mas Fajar. Jangan, itu nanti pas off cam aja ya. Kalian cerita lucu apa dalam rumah tangga? Kalau cerita lucu gue sama dia misalnya gini, balik lagi tadi ke berantem. Nah, gue misalnya lagi berantem sama dia. Ada gue tuh biasanya kalau berantem sama dia, ada cara khusus gimana caranya gue bikin dia ketawa. Contohnya? Misalnya nih, gue lagi berdebat nih. Kamu kan udah aku bilang tadi kerdus kalau naruh ini. Berantem lah kita berdebat nih, sampai tinggi, sama-sama tinggi. Terus dia gue gituin ke mukanya. Oh emang toksik ya? Iya toksik. Terus dia, lu ngeludahin gua katanya. Gue udah lagi, tuh kita ludah-ludahan. Sampai pagi tuh ya, sampai pagi tuh. Sampai pagi tuh udah belajar dia. Tapi jadinya ketawa. Tapi akhirnya Nggak jadi jadi ketawa. ribut. Dan akhirnya diakhirin sama ngeludah juga. Ya itu kan buat dia, kalau orang lain ngeliat kan pasti, suaminya KDRT, oh ternyata bener ya. Tapi kan gue KDRT itu kan gitu, coy. kekerasan. Kalau itu kan keairan. Lumayan lucu. Gimana sih? Iya, bisa. Terus gue ada cerita lucu sih. Alif kan masih muda lah hitungannya ya. Di bawah umur. Oh emang Enggak nih. emang lebih muda berondong. dari lu. Lebih muda Iya, dia daripada- lebih Berondong. Tuh, kataku beruntung Nah, dia. setelah merit kan keuangan gaji dia pasti masih kerja di PH, itu gue yang pegang. Benar-benar full gue yang pegang. Jadi dia mingguan gue kasih uang bensin sama harian gue kasih uang jajan. Lu tebak uang Jajan gua uang sehari jajannya berapa sehari. buat kerja? Kerjaan gue jelasin dulu nih, kerjaan gue sedikit ya. Kerjaan gue itu udah dapat makan lah intinya, jadi gue nggak perlu beli makan lagi. Oke. Nah, berapa menurut lo uang jajan yang gue dapetin dalam satu hari itu? Gocap lah, gocap. Lo menurut lo berapa? 20.000. Salah, 5.000. Anjing. Cut anjing gitu sih. Enggak, maksudnya kan goceng nih. Dia ke kantor ke apa ke kantor? Naik motor. Nah, kan belum bensin. Bensin Siapa- kan udah mingguan. Udah mingguan. Nah kan siapa tahu ada kendala di jalan bocor, Ban. Kan nggak ada yang tahu. Beda. Mungkin itu kalau beda. hal kayak gitu gue bisa langsung ngubungin dia tuh. Iya, itu pasti gue kasih. Cuman pokoknya dia goceng sehari. Buset, Cut, bocil SD aja tantrum lu di sekolah kalau goceng. Iya, gue SD aja ceban apa waktu itu. 5.000 yang pernah 2.000 ya sayang. Pernah. Apa? Aneh nih, Mas. Rokok. Rokok gue udah Enggak, megang dia- pasti dia- sebungkusan. Iya, tapi dia Nah. bungkus bisa berapa hari. Goceng tuh pakai buat apa? Biasanya nggak gue pakai malahan. Jadi dia tuh goceng gue tabungin jajannya tiap minggu jadinya. Sekali jajan baru gue bisa jajan yang enak. Tapi lu pasti sambil ngantongin goceng bangsat nih gitu. Bangsat goceng. Dia tuh sampai jualan materai di PH-nya dia. Karena gue kasih duit goceng. Makin gue tau dia jualan materai, nggak pernah gue kasih duit. Nah iya. Oh, cara lu ngedidik begitu, Licik. ngedidik si Alip ya. Karena mungkin lu Keras tahu juga Cut ya. Kalau dia dikasih duit lebih nih takutnya kemana-mana. Ah bener sih kalau itu. Ya tapi nggak goceng, tapi nggak goceng. 15.000 lah minimal. Anggaplah gue dikasih 50.000, Iya. nggak bisa selingkuh juga. Nih, kadang gini nih. Ini ada lucu. Dia jajan kan goceng sehari ya kan. Terus ada sewaktu-waktu gue nggak punya duit receh. Terus gue kasih dia cepet. Yang nih 100.000 dia udah seneng. Ih anjing gue hari ini 100.000 loh ongkosnya buat 2 minggu. Sama aja. Tapi dia mau apa, gue selalu bilang, kamu mau apa, gue beliin. Mau apa, tapi lu jajan goceng. Tapi gue kan ngasih dia bekal. Ya Emang hemat ya. Iya. Oh itu Lu mau tahu dia makan 1 liter sekali. Makan sekali seliter. Makan sendiri. Iya anjing. Shit, badok lu gede juga ya. Nggak percaya kan lu? Seliter. Seliter sendiri. Sekali makan apa? Sampai Sekali sore gitu? makan, sekali makan. Wajar sih kalau dibekelin goceng sih. Emang Gue mulai ngerti di situ. dipukulin sekali nggak apa-apa itu. Mimpi kalian nih ke depannya. Setelah akhirnya, maksudnya nih menikah kan adalah bahtera rumah tangga. Kapal. Gua pengen Kapalnya mau dibawa kemana nih? Gue mimpinya pengen lebih ke harta sih jatuhnya sayang. Kekayaan ya. Kaya ya? Pengen Iya sih, bener sih. Kekayaannya. Inti-intinya aja. Gue pengen punya rumah yang sesuai Amin. ekspektasi gue. Sama mobil ya yang kita pingin. Nah, dia pengen banget gym nih mobilnya. Amin. Sulit ya. Hah? Jangan bilang Ya, nggak maksudnya- boleh. Kita nggak bisa boleh bilang apa ya?
Jangan bilang susah. Segala sesuatu tuh kita harus mindset kita tuh pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa, pasti Gue bisa. iseng lo. Kayak gue tadi kayak lu, gue iseng lo. Iya, emang namanya dimati-matiin ya. Sama dia mati-mati ini kurang ajar. Ya tadi tuh gue pakai Jangan. lain. Ini apalagi suami. Itu Lu kan- udah. Jimmy tuh udah loh. Amin ya Allah. Nah gitu. Amin. Maksudnya kan lu sebagai seorang suami gitu ya. Lu jangan gak yakin. Ayang sekarang Ayang tahu kenapa alasan Iqbal kesel sama Fajar. Itu gitu-gitu gua dikata-katain. Bukan, maksudnya lu tuh harus yakin sebagai seorang suami. Karena kan lu adalah kepala rumah tangga. Kita tetap harus, yakin, walaupun kita menangis. Oh iya. Itu gue setuju. Oh iya, harusnya kayak gitu ya. Benar. Yakin. Ketika istri minta itu pasti akan yang dikorbankan kita sebagai suaminya. Dan Iya, itu benar. memang fakta, Mas Iqbal. Ini sebelumnya Cut dan Alip, terima kasih banyak sudah mau datang ke obrolan ruang tamu. Karena banyak banget cerita-cerita yang akhirnya bisa menginspirasi Gen Z sekarang nih. Dan Termasuk saya Mas Fajar. Betul. termasuk Anda berkaca Mas Fajar. Iya, Ke siapa? Ke diri Anda. Iya boleh kalau gitu ya, betul ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Mas Alip juga minta dan maaf Cut. Aman. Semoga jangan selingkuh Lip. Ya, maksudnya Lagi pikir siapa sih yang mau selingkuh gila nih? Iya nih. kita doakan tahun depan adalah tahunnya Cut dan Alip. Amin. Karirnya dinaikin. Kembali itu tadi Jimny ya. Jimny Beli rumah, kebuat. Ingat suami harus yakin ya. Jangan nggak yakin. Walaupun Menangis. Kita menangis dan bersedih, itu dia. Kalau kalian suka sama obrolan ruang tamu, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi biar update konten-konten terbaru dari kita. Jangan lupa juga, dia nggak ngomong sih. jangan lupa juga di follow sosial medianya Cut dan juga Alip. Jadi kalian harus terus mendukung mereka berdua agar Benar, tetap betul. selalu menginspirasi Gen Z. Harus. Jangan lupa juga kalian komen di bawah siapa lagi yang kalian mau undang. Betul Mas Fajar? Kok kalian kita? Nah, kan harus belajar. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya.